Oke, mungkin itu menjawab ya. Tadi ada lagi pertanyaan apa lagi ya? Gagal ginjal ya? Ini Pak, orang udah cuci darah nih Pak, boleh konsumsi terazen. Oke, jadi kalau mereka yang sudah punya masalah cuci darah itu kan sudah punya penyakit gagal ginjal kronik Bapak Ibu. Nah, gagal ginjal itu juga ada parameternya Bapak Ibu ya. Apa namanya parameter gagal ginjal itu kalau fungsi ginjalnya itu masih berfungsi berapa persen itu masih bisa ada perubahan. Cuma kalau dia fungsi ginjalnya udah 100% tidak bisa berfungsi, jadi kan ini ginjal kita ini kan banyak peredaran darahnya Bapak Ibu, ada glomerulusnya, ada sistem penyaringannya, ada filternya, dan dia ada namanya FBR apa saya agak lupa ya. Itu kalau kadarnya masih 50% lebih, itu kemungkinan untuk kembali normal masih lebih lebih optimis ya. Tapi kalau sudah sangat mengecil, kan pada saat kita punya ginjal itu fungsinya udah sangat menurun sampai tinggal mengecil. Nah, kadang-kadang itu peredaran darahnya udah nggak mampu menghidupi ginjal. Padahal semua nutrisi itu bisa disalurkan ke ginjal itu sehingga mampu membongkar sampah semua di ginjal itu, memperbaiki fungsi ginjal itu melalui pembuluh darah. Nah, kalau ginjal kita pembuluh darahnya saja sudah tidak mampu mengalir di situ karena fungsinya sudah tinggal berapa persen, ya kemungkinannya sudah makin kecil Bapak Ibu ya. Tapi selama fungsi ginjalnya masih berfungsi 30% gitu ya, itu masih bisa kembali menghindari cuci darahnya tadinya seminggu 2 kali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali. Jadi cuci darahnya itu mundur. Karena fungsi ginjalnya itu, sistem filterisasinya itu mulai membaik, sistem glomerulusnya juga sudah mulai membaik. Nah ini Januari Bapak sisa Ibu. 6% nih Pak, fungsi ginjalnya nih Pak, dari Ibu Desti Lim ya. Ya, nah kalau sudah fungsi ginjalnya itu menurun demikian Bapak Ibu, ya kan, jadi kalau kreatininnya udah tinggi, uriumnya udah tinggi, albuminnya udah tinggi gitu ya Bapak Ibu, udah penyakit ginjal kronis gitu ya, renalnya itu juga udah mulai menurun. Kan kita tahu ya bahwa penyakit gagal ginjal itu umumnya penyakit sekunder, bukan penyakit primer gitu ya. Penyakit primernya apa? Ya bisa jadi orang yang sudah diabetes kronis, akibatnya komplikasi penyakit gagal ginjal. Orang yang kena penyakit hipertensi, akibatnya karena penyakit gagal ginjal. Selama penyakit primernya konsumsi terazen rutin dan diterapi dengan iterahet rutin, dia berkurang, tekanan darah tingginya menjadi menurun, kadar gula darahnya juga menuju normal, otomatis fungsi ginjalnya mampu membaik Bapak Ibu. Ya, yang paling penting penyakit primernya itu mampu remisi. Nah, caranya mampu remisi, gaya hidup sehat, pola makan sehat, konsumsi terasen rutin, diterapi dengan ITERA, moga-moga ada perubahan menuju lebih baik dari sebelumnya, ya. Dan itu berproses Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa lihat dari prosesnya bagaimana. Ya nanti kita lihat lagi pada saat dia mencuci darah kan biasanya cek-cek kadar yang ada dalam darah itu, kreatinin, albumin, metilguanidin, urium dan sebagainya kan pasti biasanya dicek ulang lagi ya. Moga-moga begitu dia cek, begitu dia punya masalah gagal ginjalnya itu membaik ya, misalnya ada glomerulonefritis, ada peradangan di glomerulusnya itu membaik akibat dari penyakit lainnya, otomatis lama-lama ginjalnya itu bisa berkembang lagi. Tapi prosesnya jujur aja penyakit ginjal itu bukan penyakit yang seperti penyakit umum, karena biasanya penyakit kronis itu berproses Bapak Ibu. Tapi kita jangan putus asa sama sekali Bapak Ibu ya. Karena saya punya kesaksian ya, bukan kesaksian itu, dia itu masalahnya gagal ginjal, cuci darah akibat dari diabetes. Nah, karena penyakit diabetes, dia kena gagal ginjal, cuci darah. Tapi semenjak terapi dengan terasen rutin dengan ITERA, lama-lama cuci darahnya itu mundur. Tadi seminggu 2 kali, lama-lama seminggu sekali. Sekarang ini mungkin udah seminggu 2 kali ya, moga-moga lama-lama sebulan. Dan yang menarik itu Bapak Ibu, dia itu sudah mulai bisa aktivitas, sudah mulai berjalan. Karena kakinya tadi hitam bengkak semua.